إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Hari ini kita bertemu kembali dalam rangka memenuhi kewajiban undangan Allah melaksanakan prosesi salat Jumat bersama-sama. Kita mendoakan kepada untuk saudara-saudara kita yang mengalami uzur, semoga dilancarkan urusannya, dan bagi yang sedang sakit juga diberi kesembuhan agar senantiasa dapat beraktivitas dan hadir kembali di masjid-masjid Allah. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman dalam salah satu ayat yang kemudian kita baca berulang setiap hari, dalam setiap sholat kita, dalam setiap rakaat sholat. Jadi sehari minimal 17 kali ada kata ihdinas siratal mustaqim. Ayat ini memberikan makna betapa kita memerlukan diberi petunjuk oleh Allah untuk senantiasa meminta kepadanya petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Kalau dilihat seluruh rangkaian ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah yang penting itu sebetulnya tidak tersurat, tidak tertulis tujuan akhir yang kita inginkan dalam bentuk kehidupan jannah. Tetapi Allah justru menyuruh kita, mengarahkan kita justru untuk senantiasa berada dalam siratal mustaqim, artinya berada dalam petunjuknya. Ini juga mengandung makna bahwa sebetulnya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sampai di mana kita berakhir, yang penting adalah nuansa kita berusaha untuk mendapatkan petunjuk dan selalu berada di jalan siratal mustaqim, jalannya yang lurus. Bagaikan kita naik tol, masuk ke dalam tol, terserah mobilnya mau yang super hebat, keluaran baru, masih grace, maupun yang sudah lama, tua, yang satu bisa berkecepatan 140-160 km per jam, yang satu terseok-seok di 40 km per jam, di 60 km, tetapi yang penting adalah selalu dalam keadaan atau berada di jalan tol itunya. Adapun ketika suatu saat kita belum sampai ke tujuan karena harus selesai, harus wafat, nuansa kita, kategori kita sedang berada pada siratal mustaqim. Itulah sebetulnya usaha-usaha itulah yang nanti atas kasih sayang Allah di reward atau diberi pahala, diberi balasan yang baik berupa kehidupan akhirat yang jannah yang baik dan diridhoinya. Oleh karena itu, ayat ini juga memberi optimisme kepada kita, apapun kualitas kita dalam berislam ini, dalam bermukmin ini, selama kita berupaya menjadikan diri kita selalu berada dalam siratal mustaqim, itulah sebetulnya yang penting. Di antara hadirin di sini, ada yang hafiz, ada yang hanya hafal beberapa ayat Al-Quran, ada yang profesinya guru, karyawan, pedagang, pelajar, dan sebagainya. Yang penting semuanya dalam karakter dia tumbuh, dia senantiasa berada dalam siratal mustaqim. Allah berfirman,
kullu ya'malu ala syakilatih. Katakanlah Muhammad, setiap orang beramal dengan syakilahnya masing-masing. Syakilah kurang lebih adalah karakter di mana dia ditumbuhkan. Anak yang tumbuh dalam bimbingan orang tua di sekitar pesantren dan dimasukkan pesantren tentu akan tumbuh dalam warna pesantren. Anak yang tumbuh dalam pendidikan populer, modern tentu akan tumbuh seperti itu pula. Tetapi poinnya adalah dimanapun kita tumbuh, dimanapun kita dididik, sebetulnya kemampuan kita untuk selalu berada dalam ihdinas siratal mustaqim itulah yang penting. Oleh karena itu, keyakinan ini sebetulnya senantiasa kita tancapkan dengan kuat, dan oleh karena itu dengan keyakinan ini pula kita mampu menghadapi dunia. Harapan kita adalah ihdinas siratal mustaqim. Tetapi apa kata Allah dalam surat Al-Balad? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh telah kami ciptakan manusia fi kabad, dalam kondisi perjuangan, dalam kondisi bersusah payah menghadapi masalah. Dan ini menjadi takdiru penciptaan kita. Oleh karena itu, ini juga meyakinkan kepada kita turun naiknya atau dinamika kehidupan kita dalam bentuk kabad tadi, kesusah payahan, perjuangan yang harus dihadapi, permasalahan yang harus dituntaskan, adalah tetap dalam rangka kita berada atau tidak menggeser kita untuk tetap berada di ihdinas siratal mustaqim, pada siratal mustaqim dengan ihdina, dengan memohon petunjuknya. Dan dalam konteks yang lebih khusus, kadang-kadang kabad, masalah yang harus dituntaskan, ini berbentuk mulai dari tadi tantangan, masalah dan sebagainya, sampai juga kepada bentuk yang cukup ekstrim biasanya, yaitu musibah, suatu kejadian yang tidak kita inginkan. Dan ini kalau kita lihat perjuangan Rasulullah SAW, sebetulnya laqad khalaqnal insana fi kabad itu, yaitulah kehidupan Rasulullah bersama umatnya dalam menjalankan risalah. Mulai dari ketika semua yakin bahwa kita berada dalam jalan yang benar, ternyata bukan kehidupan yang rileks yang dirasakan, tetapi misalkan tekanan kaum Quraisy, blokade ekonomi, tekanan fisik, sampai pembunuhan dan pengusiran. Padahal kita, misalkan seorang sahabat bertanya, bukankah kita berada di jalan yang benar? Itulah esensi kabad sebetulnya. Dan Rasulullah memperlihatkannya dalam kehidupannya. Ada solusi pindah ke Makkah, membangun tata nilai kenegaraan berdasarkan syariah Islam. Tetapi juga tantangannya ada, mulai dari entitas musyrikin Makkah yang kemudian mengkristal dalam bentuk ekspedisi-ekspedisi militer, atau juga misalkan perilaku destruktif dari kaum munafikin Yahudi pada saat itu yang ada di Madinah, dan seterusnya. Seolah-olah kapan rileksnya? Memang sebetulnya kehidupan ini laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguh kami ciptakan manusia dalam kesusah payahan, dalam perjuangan. Nah, oleh karena itu, dalam bentuk-bentuk kabad ini salah satunya musibah, dan dalam konteks musibah, sekali lagi Allah menyatakan dalam surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tiadalah suatu musibah menimpa seseorang, menimpa kalian illa biidznillah, kecuali atas izinnya. Dan ini juga sesuai sebetulnya dengan firman Allah yang lain, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik prestasi amalnya. Jadi dalam konteks ini sebetulnya musibah, tantangan, masalah yang harus dihadapi dengan sesuai tuntutan itu agar tetap kita berada dalam ihdinas siratal mustaqim itu menjadi penting. Bahkan ketika ayat itu bicara tentang musibah, Allah meneruskan, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang menancapkan keimanan kepada Allah dalam dirinya dalam konteks menghadapi musibah atau masalah tersebut, yahdi qalbah, maka Allah
memberi petunjuk kepada kolbunya, kepada hatinya, kesadarannya. Oleh karena itu, dalam khutbah Jum'ah yang sederhana ini, khatib mengingatkan dirinya dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa menyadari hal ini dan tidak menjadi frustasi dengan begitu banyaknya ujian, masalah, dan lain sebagainya. Padahal kita sudah menjalankan, sudah berupaya keras, berikrar, dan juga membuktikan dengan aktivitas kita bahwa kita adalah hamba-hamba Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitu konsisten dan sayangnya Allah sebetulnya terhadap orang-orang yang berusaha berada di dalam jalannya, di dalam Siratal Mustaqim, sehingga Allah memberi reward, memberi penghargaan, pahala, hadiah, pembalasan yang digambarkan dalam Al-Quran. Misalkan dalam surat Al-Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa berkata, Rabbunallah, Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian beristiqomah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, kepada mereka diturunkan malaikat-malaikat, Allah takhafu, yang memberi kabar gembira, ketenangan, janganlah takut, Allah takhafu wala tahzanu, dan juga jangan bersedih hati kalian. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan mereka memberi kabar gembira dan bergembiralah dengan jannah yang kalian nanti-nantikan, yang kalian inginkan. Ayat ini banyak ditafsirkan oleh para mufassirin sebagai ayat yang terkait sakratul maut orang soleh. Tetapi sebetulnya konteks dari ayat ini umum, tidak hanya kondisi sakratul maut, tetapi barang siapa yang senantiasa berusaha istiqomah, Rabbunallah tsumastaqamu, maka Allah akan menurunkan kepadanya malaikat yang memberikan kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan, optimisme menatap masa depan. Karena di situ disebutkan Allah takhafu wala tahzanu, janganlah kalian takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih hati. Takhafu, jangan takut, jangan takut terhadap apa? Bapak, hadirin sekalian yang budiman, yang dirahmati Allah, ketakutan itu adalah karena sesuatu yang belum kita ketahui, namun akan kita hadapi. Kita takut akan masa depan dalam bentuk apapun. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wa anfusi, al-ayah, dan seterusnya. Dan wala takhafu, dan wala tahzanu. Jadi takut terhadap masa depan, dan wala tahzanu, janganlah engkau bersedih hati atas masa lalu. Janganlah engkau bersedih atas masa lalu yang sudah terjadi. Tetaplah istiqomah mengharap ridha Allah untuk tetap berada dalam ihdinas siratal mustaqim. Nah, sehingga ini merupakan suatu paket lengkap petunjuk dari Allah, bagaimana pengertian kabar, kemudian masalah sehingga musibah, tetapi diri kita senantiasa berada dalam ihdinas siratal mustaqim. Hadirin rahimakumullah, sebagai penutup khutbah kedua yang ringkas ini, marilah kita bersama-sama berdoa kiranya Allah senantiasa memberi petunjuk kepada kita agar senantiasa berada dalam siratal mustaqim, dan tentu saja pada akhir hayat kita berada dalam keridhaannya, dan pada akhirnya nanti
kita berkumpul bersama-sama di jannahnya yang diberkahi. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat faya qadiyal hajat rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.